Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Universitas Halu Oleo akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Inovasi Alga Merah Eucheuma spinosum sebagai nano edible coating antimikrobial guna meningkatkan kualitas dan keamanan produk pangan. Adapun penyusunan karya tulis ilmiah ini dibimbing langsung oleh yang terhormat Bapak Dr. Muzuni SSC MSc dan saya Yutriana Putri selaku ketua tim, teman saya Muhammad Nur Ilham Putra selaku anggota 1 dan Matilda Teresa Gultom selaku anggota 2. Bahan pangan merupakan bahan mentah yang digunakan untuk menghasilkan makanan atau minuman. Bahan pangan dapat berasal dari sumber tumbuhan, hewan, ataupun mikroorganisme. Nah, mereka merupakan komponen dasar dalam pembuatan berbagai macam produk makanan dan minuman. Keamanan pangan menjadi perhatian utama yang perlu dipertimbangkan bagi jasa penyedia makanan dan juga konsumen. Tujuan keamanan pangan yaitu untuk memastikan bahwa bahan makanan ataupun minuman tidak mengalami kerusakan baik secara fisik, kimia, dan biologis. Nah, hal ini juga dapat mengurangi kontaminasi yang dapat menjadi ancaman serius bagi kesehatan manusia. Kerusakan bahan pangan umumnya atau sebagian besar disebabkan oleh mikroorganisme, yaitu melalui proses enzimatis dan oksidasi. Nah, terutama bahan pangan yang banyak mengandung protein, lemak, dan karbohidrat. Upaya keamanan pangan biasa dilakukan dengan penggunaan bahan kimia seperti formalin dan zat kimia lain. Tetapi hal tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti kanker, gangguan saraf, dan penyakit lainnya. Oleh sebab itu, usaha untuk mencegah kerusakan produk pangan dapat dilakukan melalui beberapa teknologi, diantaranya pengasaman, freezing, penggunaan bahan kimia, dan nano edible coating. Salah satu teknologi pengawatan pangan yang sedang dikembangkan yaitu nano edible coating. Nano edible coating merupakan salah satu penerapan nanoteknologi dalam pengawatan bahan makanan. Nano edible coating berbentuk lapisan tipis 5 nanometer yang dapat dikonsumsi. Aplikasi ini juga telah menunjukkan beberapa hasil yang menjanjikan dalam hal memperpanjang umur simpan produk. Penggunaan edible coating ini dapat mempertahankan mutu dan daya simpan produk pangan bahkan setelah kemasan dibuka. Edible coating umumnya terbuat dari bahan yang bersifat hidrokoloid protein, karbohidrat, serta lemak ataupun campurannya. Nah, salah satu alternatif yang dapat dijadikan sebagai bahan baku yaitu karaginan. Karaginan adalah senyawa polisakarida linear sulfat yang dapat berfungsi untuk mengentalkan, mengemulsi, dan mengawetkan makanan serta minuman. Bahan baku karaginan ini dapat kita peroleh dari alga merah, salah satunya Eucheuma spinosum. Karaginan dari Eucheuma spinosum sangat potensial untuk dijadikan sebagai bahan baku edible coating karena memiliki keunggulan diantaranya tersedia melimpah di alam, bersifat mudah terurai atau biodegradable, mudah diperoleh dan murah, serta bersifat antimikroba, serta memiliki kandungan karaginan yang cukup tinggi. Selain itu, Eucheuma spinosum juga mengandung metabolis sekunder yang dapat bersifat antimikroba dan antioksidan diantaranya polisakarida, lipid, protein, alkaloid, dan komponen fenolik serta triterpenoid. Salah satu yang paling krusial yaitu Eucheuma spinosum memiliki sifat antimikroba, di mana sifat antimikroba ini berpotensi menjaga kontaminasi patogen pada bahan pangan, sehingga dapat mengendalikan dan menjaga kualitas serta memperpanjang masa simpan produk pangan. Oleh karena itu, karya tulis ilmiah yang berjudul Inovasi Alga Merah Eucheuma spinosum sebagai nano edible coating antimikrobial guna meningkatkan kualitas dan keamanan produk pangan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Nah, adapun rumusan masalah dalam tulisan ini ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana keunggulan alga merah Eucheuma spinosum dalam pembuatan nano edible coating. Yang kedua, bagaimana kelayakan alga merah Eucheuma spinosum sebagai bahan baku nano edible coating dari aspek keamanan dan sifat fisikokimia. Dan yang ketiga, bagaimana metode produksi nano edible coating dari alga merah Eucheuma spinosum. Nah, selanjutnya tujuan menjawab daripada rumusan masalah, kemudian manfaat ada 4, yaitu yang pertama, pengembangan teknologi baru, yang kedua, pengurangan limbah plastik, yang ketiga, pemanfaatan alga merah, dan yang keempat, diversifikasi produk pangan. Metode penulisan yang pertama itu ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data sendiri
dilakukan dari penelusuran informasi digital mengenai karakteristik alga merah Eucheuma spinosum serta pemanfaatannya sebagai nano-edible coating, serta sumber pustaka yang meliputi buku dan jurnal penelitian yang didapatkan dari membaca, menganalisa, dan mengkaitkan informasi dari sumber bacaan. Kemudian ada teknik pengolahan data yang dilakukan menggunakan studi silang atau crosslink antara data yang terkumpul dengan teori dan konsep yang relevan mengenai aplikasi nano-edible coating. Yang ketiga, analisis data yaitu diperoleh dari hasil eksperimen berupa literatur, jurnal ilmiah, data berupa karakteristik nano-edible coating. Nah, masuk dalam kerangka berpikir pada penulisan ini dapat dilihat pada slide. Dimulai dari kerusakan bahan pangan hingga didapatkan aplikasi nano-edible coating Eucheuma spinosum terhadap bahan pangan. Hasil dan pembahasan. Nah, kerusakan bahan pangan umumnya disebabkan oleh mikroorganisme seperti kapang dan bakteri melalui proses enzimatis dan oksidasi, terutama yang mengandung protein dan lemak, sementara karbohidrat mengalami dekomposisi. Nah, kerusakan bahan pangan sendiri ditandai dengan adanya warna menghitam atau coklat disertai bau busuk di permukaan bahan pangan ini. Kemudian teknologi pengawetan bahan pangan adalah serangkaian metode dan teknik yang digunakan untuk memperpanjang masa simpan makanan dengan tujuan menjaga kualitas, kesegaran, nilai gizi, dan keamanannya. Nah, beberapa teknik pengawetan bahan pangan yang sering digunakan yaitu dengan teknik pengawetan dengan menggunakan garam, dengan pengeringan atau drying, menggunakan pengasapan, menggunakan freezing, penggunaan bahan kimia, dan penggunaan nano-edible coating. Nah, nano-edible coating sendiri yaitu penggunaan nanopartikel yang terdiri dari bahan-bahan aman yang membentuk lapisan tipis di permukaan makanan. Dilakukannya nano-edible coating dengan tujuan untuk mencegah gas, uap air, zat-zat lain, dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Jenis karaginan lota yang terdapat pada Eucheuma spinosum mampu menghasilkan edible film yang tahan lama dan elastis serta memiliki sifat antimikroba dan antioksidan. Karaginan tersebut dapat diperoleh melalui proses ekstraksi menggunakan pelarut natrium hidroksida dengan beberapa konsentrasi. Pembuatan nano-edible coating dari karaginan Eucheuma spinosum meliputi beberapa tahap kompleks sehingga diperoleh nanopartikel dengan struktur seperti pada slide. Beberapa penelitian telah menunjukkan penggunaan nano-edible coating untuk aplikasi pada bahan pangan. Seperti pada slide, penggunaan nano-edible coating pada buah dan sayur mampu mempertahankan kesegaran buah dan sayur setelah penyimpanan 14 hingga 28 hari. Penelitian Yusuf dan kawan-kawan tahun 2018 menunjukkan bahwa penggunaan nano-edible coating pada buah pisang mampu mempertahankan hingga 95% kadar air pada buah pisang setelah penyimpanan 10 hari pada suhu ruang. Hal tersebut dapat terjadi karena permukaan nano-edible coating yang bersifat hidrofilik dapat mencegah penguapan air dari bahan tersalut. Maka dapat disimpulkan bahwa alga merah Eucheuma spinosum mampu menghasilkan jenis karaginan lota yang dapat membentuk edible film yang lebih elastis dan tahan lama dibanding jenis karaginan lain. Eucheuma spinosum juga memiliki berbagai kandungan senyawa bioaktif yang bersifat sebagai antimikroba dan antioksidan. Berikutnya, metode produksi nano-edible coating dari alga merah Eucheuma spinosum melibatkan beberapa tahap kompleks, di antaranya ekstraksi karaginan dengan pelarut natrium hidroksida, pembuatan nano-edible coating, serta karakterisasi. Beberapa saran yang dapat diberikan melalui karya tulis ini diantaranya diperlukan pengembangan lebih lanjut dan penerapan nano-edible coating dalam skala industri pangan, serta perlu dilakukan identifikasi potensi kendala atau tantangan yang mungkin akan dihadapi dan diusulkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DS Notaris Bioteknologi UHO, sukses!